398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Jangan pernah ragu. 105.8 Light FM, the best voice station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2011. Dan saya Sam Onyx bersama produser saya Jack Plam akan menemani Anda sampai jam 22.30 ya. Oke, dan di ujung telepon sudah tersambungkan ya Jack ya. Oke, dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang cakep nih Siwo suaranya Siwo. Ini bagus nih. Bagus ya, cakep ya. Iya, cuma gini. Ya. Saya lupa kalau ini hari Kamis. Oh gitu. Sama sekali belum persiapan. Oh gitu. Jadi saya gimana? ambil buku dulu ya. Persiapannya 2 bulan gimana? Persiapannya ya nggak sampai. Ini kan lah. bisa bagus begini gara-gara Jack Plam ini yang mengoprek-ngoprek. Saya pikir tadi itu ngecek doang. Oh enggak. Jadi gimana sih, Bu? Apa kita cut lagu dulu? Enggak. Lanjut. Ini ya. buku sudah ada. Oke, kalau gitu Light Audience seperti biasa silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 0213983595. Kita langsung sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Assalamualaikum, Siwo. Dengan siapa, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, dengan siapa ini? Halo? Halo? Dengan siapa ini? Aduh, putus-putus Mas, suaranya Mas. Halo, dengan April di Cipulir. Apri ya? Mas Ril, oke. Di Cipulir, silakan Mas. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo. Yo. Itu
Apa yang dimaksud dengan takut itu? Kurang jelas suaranya. Yang memang, aduh, kali terputus. Ya, sayang sekali terputus. Tadi tertangkap bahwa apa yang dimaksud dengan takut begitu sih, Wo? Atau kalau enggak Mas Ril jangan boleh silakan telepon lagi ya di 0213983595. Dan kita buka kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk FM. Assalamualaikum untuk Siwo. Waalaikumsalam. Saya dari Pak Ama Asgar Jatinegara. Oke, Pak Ama ya. Iya, Pak Ama. Silakan Pak Ama. Ini Pak Siwo, mengenai sholat khusyuk, bagaimana menurut pemahaman Siwo, dan mohon ditularkan kepada saya khususnya dan kepada para pendengar Live FM pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat khusyuk. Oke. Pak Ama tadi di Jatinegara ya. Oke, Pak Ama, terima kasih dan silakan coba kita langsung mulai. Iya. Tolong tadi kalau Mas Riel masuk lagi ya. Iya, Mas Ril masuk lagi, nanti saya coba konfirmasi. Tadi terputus soalnya. Yuk. Kepada teman-teman semuanya dan seluruh warga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tauhidin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Seperti biasa, mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing, bukan sebagai narasumber apalagi rujukan. Kenapa? Karena apa yang saya sharingkan ini baru sebatas kapasitas pemahaman saya. Masih dalam koridor yang relatif, belum ada jaminan pasti benarnya. Jadi mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Meskipun tentunya yang akan saya sharingkan yang saya yakini benar menurut saya, ya, saya pahami benar, tapi sebatas saya. Untuk itu maka di samping saya tidak berani untuk mengatasnamakan pihak manapun, apalagi pihak-pihak yang serius, saya hanya bisa mengatasnamakan pemahaman saya. Jadi kalau salah, saya deh. Dan juga karena itu maka mohon jangan segera, maksud saya jangan tergesa-gesa untuk diterima, meskipun juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ya, pada saat bisa dipahami benarnya menurut berpikir yang sehat, berpikir yang tertib, bisa dipahami benarnya, ya seyogianya kita mengambil itu. Tapi itu terserah juga sama Anda, karena Anda mau mengambil atau menolak, resiko juga ada pada Anda. Kurang lebih itu sebagaimana biasa. Mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Kita tadi sudah menerima dari Mas Rio di Cipulir tapi putus, dan kita lanjut ke Mas Ama di Jatinegara. Beliau mengangkat permasalahan sholat khusyuk dan ada permohonan yang saya garis bawah ini, mohon ditularkan. Yang bisa ditularkan itu hanya bentuknya teori, Pak. Apalagi dengan acara yang terbatas seperti ini, hanya kita kita berkoneksi itu hanya dengan suara. Maka ya yang bisa ditularkan hanya teori saja, hanya berupa pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, pemahaman-pemahaman. Nah, terkait dengan sholat khusyuk juga kayaknya
hanya teori yang bisa ditularkan. Nah, kalau bagaimanakah kita bisa khusyuk, itu harus perjuangan dari masing-masing kita, dari ikhtiar kita masing-masing, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa ditularkan, ada hal-hal yang tidak bisa ditularkan. Kira-kira begitu deh. Kalau masalah kepribadian, karakter itu nggak bisa ditularkan. Yang bisa ditularkan ya sharing, pemahaman gitu, atau hal-hal yang sifatnya fisikal, itu bisa dibagi-bagi. Tapi kalau masalah spiritual, nggak bisa itu. Semuanya tergantung kepada diri kita masing-masing, ya. Keilmuan itu lebih mudah untuk disaringkan. Tapi kalau soal kepribadian, karakter, hal-hal yang sifatnya pusatnya permasalahan itu ada pada spiritual, itu masing-masing kita yang menentukan, kita sendiri. Bahkan seandainya kita jadi anak nabi sekalipun atau pakai kalimat yang lebih ekstrim, kita jadi anak Tuhan sekalipun, nah, kalau kita tidak berjuang terhadap manajemen diri, ya kita tidak akan pernah bisa dewasa. Ya, jadi faktor-faktor itu ada pengaruhnya, betul gitu. Jadi pengaruh mungkin bisa besar, bisa kecil. Tentu pengaruh seorang guru itu luar biasa dibandingkan pengaruh orang tua, apalagi pengaruh yang lain, ya. Pengaruh seorang guru itu dahsyat sekali. Tetapi bagi yang mau dipengaruhi, nah, kalau dirinya tidak mau dipengaruhi, meskipun dia berdomisili di depan rumah sang Rasul pun, ya tidak akan ada pengaruh yang masuk, karena dia memang tidak mau dipengaruhi. Ya, kita tular-tularan saja, pendapat saja, ya Mas Ama. Sewaktu saya belajar tentang khusyuk, itu saya pernah terjebak dengan pikiran saya sendiri yang meloncat terlalu tinggi, sehingga seakan sesuatu hal yang mustahil itu bisa saya lakukan. Ya, itu saya pernah mengalami fase seperti itu. Wah, kapan bisa khusyuk? Nggak mungkin kayaknya orang yang seperti saya ini bisa khusyuk. Ya, karena ilmu saya mengajak begitu, ya sikap saya begitu juga. Tapi kemudian pada perkembangan berikutnya ada proses-proses yang kemudian menurut saya sih, pemikiran saya yang berikutnya itu lebih relevan, lebih proporsional, bahwa kekhusyukan itu diukur juga dengan kapasitas masing-masing orang. Tidak bisa saya, tapi kekhusyukannya diukur dengan kekhusyukan Rasul, itu tidak bisa. Itu namanya tidak relevan, tidak proporsional, dan saya tidak akan mampu, paling tidak saat ini. Nah, akhirnya kemudian saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang menurut saya lebih relevan, sehingga harus saya revisi pemahaman-pemahaman terdahulu terkait dengan masalah khusyuk itu. Pada saat saya belajar tentang fikih, di sana didefinisikan khusyuk itu dalam dataran minimal, dan itu sebuah keharusan. Di dalam hukum fikih itu disebut sebagai wajib dilakukan, yaitu hadirnya hati minimal, ya, dalam fikih. Jadi itu khusyuk yang paling minim, itu hadirnya hati pada saat takbiratul ihram. Nah, di dalam fikih yang saya pelajari, di situ hukumnya wajib. Jadi tidak bisa lalai, tidak boleh lalai di dalam takbiratul ihram. Mungkin yang lain-lain bisa
pikirannya terbang kemana. Tapi pada saat takbiratul ihram tidak boleh. Hatinya harus hadir di situ, pikirannya harus hadir di situ, konsentrasinya harus hadir di situ. Ya, ada lagi salah satu pelajaran yang saya dapati dari pelajaran fikih itu bisa disebut kalau kita lalai di dalam takbiratul ihram itu ada yang menyebut itu batal. Ya, meskipun ada yang mengatakan tidak, meskipun itu jatuhnya wajib, tapi tidak sampai membatalkan. Ya, dalam kajian fikih ya karena beberapa mujtahid sehingga ijtihadnya bisa berbeda. Tetapi ada satu hal yang kemudian dalam pemahaman saya berubah, yaitu bahwa khusyuk itu kita tidak bisa melihat dari hasilnya, tidak. Kalau dilihat dari hasilnya, maka tidak akan ada orang yang bukan orang-orang sangat tinggi, dia tidak akan pernah bisa khusyuk. Tetapi semenjak orientasi berpikir saya itu lebih fokusnya kepada orientasi ikhtiar, bukan orientasi hasil, sehingga saya memahami bahwa yang disebut sholat khusyuk adalah upaya serius kita untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Itulah khusyuk. Khusyuknya saya berbeda dengan khusyuknya Mas Ama. Khusyuknya Mas Ama berbeda dengan khusyuknya Bu Ama. Kalau Mas Ama sudah punya istri ya. Nah, itu. Saya dulu diajari karena orientasinya orientasi hasil. Jadi khusyuk itu yang begini, yang begini, yang begini. Kalau yang begitu tidak. Nah, sampai terjebak-jebak juga bahwa khusyuk itu lupa segalanya. Kalau lupa segalanya, bagaimana rukuk sujudnya? Mau lupa semua. Akhirnya lupa juga kan, sedang sujud apa sedang rukuk dan seterusnya. Nah, akhir kata begitulah. Pada proses-proses berikutnya sampai sekarang ini yang masih saya pahami bahwa khusyuk itu diukur oleh seberapa keseriusan ikhtiar agar kita sholat yang sholat, bukan sholat yang hanya seperti sholat. Kalau saya gabungkan dengan ilmu saya tentang fikih tadi bahwa yang disebut khusyuk adalah minimal itu hadirnya hati pada saat takbiratul ihram. Itu standar minimal dan itu ada hukum fikihnya. Sementara yang lain, nah disitulah ruang seberapa kita menaikkan mutu kekhusyukan kita. Kalau yang minimal itu sudah kita bisa lalui dan kita bisa kemudian meraih lebih dari yang minimal itu, maka berarti semakin bermutu. Tapi kira-kira begitulah yang saya pahami tentang khusyuk. Jadi yang saya pahami tentang khusyuk adalah keseriusan upaya kita di dalam melaksanakan sholat yang sholat, gitu ya, bukan yang seperti sholat, bukan sholat yang bersolat, bukan sholat yang tampak sholat, bukan atau sholat yang sekedar apa ya, sekedar simbol-simbol ritual, bukan. Ya sebagaimana yang diatur di dalam aturan main sholat itu. Yang diperintahkan untuk sholat itu kan diri kita, bukan hanya fisik kita. Tapi diri kita itu ada fisik, ada pikiran, ada hati, ada spiritual. Ya itu semua yang perlu kemudian dikaitkan. Saya ini sudah sholat atau baru belajar sholat atau baru belajar pun ya belajar yang seperti sholat. Karena kalau sholat yang sholat ya itu kalau sepanjang yang saya kaji dari tafsir ayat-ayat yang terkait dengan itu luar biasa. Tidak mungkin sholat yang sholat dan tidak berdampak positif di dalam sikap hidup, dalam ketentraman, di dalam tauhid juga, itu tidak mungkin ya.
Karena didefinisikan bahwa antara lain definisinya sholat itu sebagai penghijab dari fahsya dan mungkar. Disebutkan juga itu sebagai tiangnya agama. Kemudian disebutkan pada pengertian lain dia sebagai mi'rajul mu'minin misalnya. Itu luar biasa. Tidak mungkinlah sholat yang khusyuk, meskipun khusyuk yang standar minimal itu tidak punya dampak kepada diri kita, itu mustahil. Jadi sholat yang memenuhi meskipun minimal standar aturan mainnya, pasti dampak positifnya ada dan bisa dirasakan. Nah, semakin khusyuk, semakin mempunyai potensi sebab yang semakin bermutu, akibat pun akan mengikuti. Apa itu khusyuk? Yang saya tahu ukurannya adalah seberapa keseriusan kita untuk menghadirkan hati. Itulah yang namanya khusyuk. Nah, kalau mau mencoba, coba deh. Gitu. Jadi orientasi perspektifnya ke ikhtiar, bukan ke hasilnya. Orang khusyuk itu harus begini, jadi bukan. Tapi seberapapun kita mampu, kita serius di situ. Ya. Jadi kalau digaris bawahi gitu ya, serius menghadirkan hati, itulah khusyuk. Ya kayak itu yang saya tahu, dan mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali dulu, bos. Iya bro, sudah bro. Yuk, lanjut. Oke, baik, Letodian silakan. Anda bisa gunakan kembali di sesi pertama ini. Masih ada waktu ya, silakan gunakan SMS, gunakan teleponnya 0213983595. Untuk yang SMS mungkin nanti kita jawab di sesi kedua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Septi Tanjung Priok. Siapa mas? Septi. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau terusin yang tadi, yaitu sholat ya. Yuk. Maksudnya yang bagaimana itu? Oke, sholat ya mas ya? Iya ya. Oke, tadi baik. itu ulas. Iya, baik. Terima kasih Mas Septi. Assalamualaikum. Ya, baik. Siwa mungkin melanjutkan apa yang Siwa jelaskan mengenai pertanyaan pertama tadi dari Pak Amal ya. Ya. Sholat yang sholat itu seperti apa Siwa? Yang sesuai rule-nya itulah sholat yang sholat. Sholat yang sesuai dengan aturan mainnya, itulah. Jadi kalau pakai bahasa teknis itu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya ada A, B, C, D, E, F, G, rukunnya ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ya begitulah. Dan di dalam rukun itu ada yang nanti disebut sebagai rukun, ada disebut sebagai wajib, dan ada yang disebut sebagai sunnah. Ada hal-hal yang dilakukan itu bisa mengurangi nilai, tapi ada juga yang bisa sampai membatalkannya. Di situ sudah ada rule-nya deh. Jadi sholat seperti apa? Yang sesuai rule-nya, sesuai syarat dan rukunnya, sesuai aturan main yang sudah ditentukan pada hukumnya. Ya, jadi basicnya adalah tauhid. Kemudian rule-nya itu sudah ditentukan oleh fikih. Kira-kira begitu yang saya pahami, seperti itu. Khususnya kalau kita mau pakai ya misalnya kita bisa manfaatkan, kita kan sering men-sharingkan ada 3 validator. Pertama, fokus tujuan. Tujuannya apa kok sholat? Keduanya, waspada niat. Niatnya untuk apa sih? Yang ketiga, ya konsentrasi tugas. Jadi yang wajib jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan yang sunnah nggak apa-apa. Ada yang misalnya yang satu pakai doa kunut, yang satu tidak. Itu kan perkara sunnah. Nggak kunut juga nggak apa-apa. Oh itu sunnah kok. Itu kita konsentrasi tugas, konsentrasi kepada yang wajib-wajib. Kalau yang wajib sudah bisa kita
yang wajib itu sudah bisa kita laksanakan secara normal, lah monggo mau dikonsentrasikan tambah kepada yang sunnah-sunnah bagus gitu. Tapi kalau konsentrasinya lebih kepada yang sunnah sehingga yang wajib kurang terhandle, itu namanya overlapping. Lebih mementingkan yang kurang penting ketimbang yang lebih penting. Kurang lebih begitu. Jadi sholat yang seperti apa? Yang sesuai dengan rule aturan mainnya. Itu kira-kira. Dan dan lagi jangan lupa bahwa tadi saya di depan sudah sedikit menyinggung, saya singgung kembali agar saya pernah terjebak lama di situ. Yang diperintahkan sholat itu diri kita, bukan hanya fisik kita, bukan hanya pikiran kita. Yang diperintah itu ya fisik kita ya karena diri kita itu kan fisik, pikiran dan rohani kita. Itulah ketiga-tiganya harus sesuai dengan rule-nya, dengan aturan mainnya. Gitu. Lanjut, Sob. Oke, baik. Kita terima lagi telepon, silakan. 0213983905 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Selamat malam, Siwo. Dengan siapa ini, Pak? Mohon di-sharingkan, Siwo. Mungkin latar belakangnya begini. Saya tidak ada keraguan sama sekali mengenai Sang Pencipta, Sang Holik. Yang saya ingin lebih pahami adalah mengenai eksistensi manusia di jagat raya ini, Siwo. Jadi yang mungkin saya ingin mendapat sharing dari Siwo adalah kira-kira apa sebetulnya, apakah kita ini di jagat raya ini umat manusia itu sendirian, Siwo, gitu. Bisa diulang? Karena kan juga ada fenomena seperti kedatangan makhluk asing gitu. Dan juga di beberapa kitab lain juga saya pernah membaca memang ada petunjuk-petunjuk mengenai kehidupan di jagat, di sudut planet yang lain seperti itu gitu. Mungkin apakah Siwo pernah membaca atau pernah mendapatkan ayat-ayat penjelasan dalam hadis atau Quran mengenai adanya eksistensi makhluk lain di luar manusia ini, Siwo. Saya kira itu aja, Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar, ini dengan Mas Stephen Keng ya? Halo. Oke, sudah terputus. Ya, terima kasih. Kelihatannya Stephen Keng suaranya. Bukan ya? Bukan. Oke, baik. Yang pasti tadi pertanyaannya bahwa apakah manusia hidup di dunia hanya sendiri saja? Karena katanya seperti yang dia baca dalam beberapa kitab yang lain bahwa manusia ada beberapa makhluk lain ya di luar manusia yang hidup di beberapa pelosok alam jagat raya ini mungkin. Begitu sih, Bang. Yuk. Saya ambil. Monggo sih. Ya. Mas Febri berapa ya? Saya mau cerita begini. Saya dulu pernah komplain. Saya di SMP. Saya punya guru sejarah itu ibu, jadi ibu guru. Saya pernah komplain dan saya merasa saya terjebak selama ini. Beliau itu mengajari sejarah dunia. Dulu ada mata pelajaran namanya sejarah dunia. Yang saya komplain itu adalah kenapa saya diajari sejarah dunia padahal maksudnya itu bumi. Betapa jauhnya bumi itu hanya segelintir pasir kecil di dalam dunia ini. Ya, tapi ya begitulah saya diajari di sekolahan begitu, sejarah dunia. Maksudnya itu sejarah bumi gitu. Ya, saya terjebak itu. Sehingga begitu saya memikir dunia itu seakan-akan bumi ini loh dunia. Wah, tapi ya lumayan sih diterima kok komplain saya. Katanya, wah kamu kritis sekali ya gitu kurang lebih. Iya, mudah sekali membedakan apa itu bumi dan dunia. Dunia itu walah atau dunia itu padahal yang fisik saja. Bumi itu seberapa sih? Saya pernah melihat di satu tampilan internet gitu ya, yang melihatkan keluasan galaksi-galaksi antariksa. Kemudian di pojok sana itu ada tulisan merah
pakai klip gitu. Tulisannya gini, wah iya, kita ada di sini, dan tidak bisa dilihat. Saking kecilnya di tengah jutaan, ribuan jutaan apa ya, bintang-bintang dan planet-planet yang ada. Itu baru dunia fisik. Belum lagi dunia yang sifatnya non-fisik. Dunia yang non-fisik itu jauh lebih luas, jauh lebih rumit ketimbang dunia yang fisik. Dunia yang fisik segitu luasnya yang disebut dunia itu. Nah, saya diajarinya sejarah dunia. Sejarah dunia. Waduh. Ya begitulah. Kalau kita nggak hati-hati memang kita mudah terjebak itu ya. Kita diajari tentang kecepatan cahaya. Kemarin sudah kita singgung-singgung itu. Cahaya, sinar itu bos. Belum cahaya bos. Misalnya seperti itulah. Nah, kalau tadi ada kata yang kalau saya tidak salah ingat, apakah kita hidup di sini sendiri? Maksudnya itu di bumi kan? Bukan di dunia toh. Lah kalau di dunia, walah. Begini, saya ingin cerita sedikit. Saya punya pengalaman pada saat saya belajar di Ingkarusunah. Kalau masyarakat kan mengatakan mudah sekali. Saya dulu juga begitu. Ingkarusunah sesat, gitu ya. Saya justru tertarik sama yang disesat-sesatkan itu. Karena biasanya yang menyesatkan itu orangnya tergesa-gesaan deh. Ya, saya justru tertarik, jangan-jangan dia yang benar. Saya sempat mampir di komunitas Ingkarusunah dan saya mendapati pelajaran-pelajaran yang saya hanya bisa geleng kepala, dan saya hanya bisa takjub kenapa masyarakat kita begitu mudahnya mengatakan ini sesat. Setelah saya masuk, gila-gilaan, luar biasa, sungguh di luar dugaan saya. Antara lain juga di sana ada kajian-kajian, karena mereka memang tidak memakai hadis, tapi mereka itu rindu dengan sunnah. Jadi lucu pada saat saya mengatakan ini kan komunitas Ingkarusunah, nah, beliau menanggapi aja dengan senyum-senyum. Yang menamakan kami Ingkarusunah itu kan mereka, mas. Kami itu cinta dengan sunnah, mencari dengan sunnah. Yang kami ingkari itu hadis, bukan sunnah. Jadi mestinya ingkarul hadis, bukan ingkarul sunnah gitu. Tapi dari nama itu saja sudah membuat fitnah yang luar biasa. Ya seperti itulah. Nah, sehingga di sana itu hanya menggunakan ayat dan logika, ayat dan rasional, ayat dan filsafat. Termasuk salah satunya ada satu kitab tafsir yang saya sangat tercengang membacanya, judulnya Tafsir Al-Insan. Ya, yang ditulis oleh pakar mereka, ahli tafsir mereka. Antara lain di situ membahas tentang ini, apakah makhluk manusia itu adanya hanya di bumi ini saja, atau di daerah, di tempat-tempat lain juga ada makhluk yang namanya manusia itu, gitu ya. Nah, kurang lebih sedikit saya cerita begini deh. Dijabarkan di sana, apalagi tentang data-data tentang UFO itu luar biasa, banyak sekali. Saya tidak bisa membantah deh, sebatas kemampuan logika saya tentunya toh. Ya, saya kan hanya mendasarkan pada argumentasi, bukan dari ini kelompok mana atau kelompok mana, tidak. Kalau memang argumentasinya mapan, bisa masuk pada pemahaman saya, memenuhi syarat sebagai argumentasi yang tertib, apalagi kalau sampai saya bisa mengatakan valid ini, wah mau dari mazhab manapun nggak urus, karena yang saya cari kebenaran bukan mazhab. Ya, bahkan dari agama manapun nggak urusan, yang saya cari kebenaran bukan label-label agama. Kalau label agama itu mendukung proses ke arah kebenaran, yes. Kalau tidak, no way. Apalagi sekedar agama fanatisme, agama cuma sebagai kedok orientasi egoisme kelompok, enggak deh. Kita diperintah mencari kebenaran. Nah, antara lain saya dapati misalnya begini, saya mohon maaf sedikit ada
agar mudah saya menggambarkan itu begini. Ada ayat itu yang bunyinya begini. Ma fis samawati wa ma fil ard. Di sana pakai ma, ini agak pakai bahasa Arab dikit ya. Ma itu sesuatu yang nisbahnya itu kepada benda-benda. Nah, termasuk hewan itu kategorinya pakai ma. Jadi ma itu tentang apakah. Mahada, apakah ini? Nah, nanti ada kata lain yang menggunakan bukan ma tapi man. Man itu nisbahnya ke manusia. Nah, dan tidak sedikit yang dipaparkan oleh mereka, oleh ahli tafsir mereka yang saya pelajari, semampu yang saya tangkap, di sana dibedakan antara ma fis samawati wa ma fil ard dan man fis samawati wa man fil ard. Jadi ada benda-benda yang di bumi ini dan di samawat. Samawat itu penafsirannya luar biasa. Bukan sekedar langit ya. Kalau pada umumnya samawat kan cuma dimaknakan langit gitu. Tapi dalam pembahasan itu yang saya hanya bisa manggut-manggut tercengang sambil senang. Pembahasan tentang as-samawat itu dahsyat sekali. Ya karena memang pendekatannya lebih banyak kepada ayat yang kemudian dieksplorasi dengan logika rasional dan filsafat. Ya memang salah satu ciri komunitas mereka begitu, Ingkar Sunnah. Nah, di situ kemudian didukung dengan bukti-bukti yang mereka tampilkan di dalam kitab tafsirnya itu. Paling banyak itu bukti-bukti tentang artefak-artefak, juga tentang masalah UFO dan termasuk di situ pembahasan tentang Mi'raj dan banyak sekali kaitannya, yang itu dijadikan argumen bahwa di luar bumi kita ini itu di sana banyak man, bukan sekedar ma, bukan sekedar benda-benda, tapi manusia. Karena saya tidak bisa membantah argumentasi yang dipaparkan oleh mereka di dalam tafsirnya, ya bagaimana saya bisa membantah kalau pikiran saya menerima? Bagaimana saya bisa membantah kalau saya tidak punya argumentasi yang lebih valid? Sehingga hingga saat ini masih saya pakai yang saya dapati dari Ingkar Sunnah itu, bahwa keberadaan manusia bukan hanya di bumi ini saja. Banyak bahkan bumi-bumi lain di luar bumi ini. Bahkan banyak matahari-matahari lain di luar matahari yang bisa kita lihat. Ini kan di galaksi kita ada mataharinya, tapi di galaksi lain juga ada mataharinya, dan lain-lain dan seterusnya. Dan as-samawat itu mempunyai ruang, meskipun itu adalah ruang dimensi fisik, tapi luar biasa. Bumi ini seupelnya saja tidak ada. Itu pun kita bikin rebutan kayak gini, gila-gilaan. Sampai dibelani menjual harga diri, menjual kebenaran, menjual penghambaan kepada Tuhan. Padahal bumi ini hanya titik pasir, lebih gede pasirnya. Itu kita rebutkan mati-matian, kita korbankan masa depan yang dahsyat sekali, kita korbankan rentang waktu ke depan yang ya begitulah kira-kira. Jadi malah ngeri aku. Intinya begini Mas, sepanjang yang saya tahu, kalau tadi ditanyakan adakah eksistensi makhluk lain selain manusia, ya kalau itu mungkin yang dimaksud bukan di kalimat itu ya. Kalau kalimat itu kan jelas banyak kok makhluk lain selain manusia kan. Ada binatang, ada batu, ada tanaman, ada makhluk yang abstrak, ada yang nisbi dan seterusnya, ada yang kasar, ada yang halus. Tapi yang saya pahami yang dimaksudkan oleh Mas Febri tadi adalah adakah manusia selain di bumi ini, gitu kan maksudnya. Dan saya menjawab, pemahaman saya mengatakan ya,
membentuk keyakinan saya mengatakan ada. Dan saya tidak bisa merubah itu sebelum ada argumen yang mampu mematahkan argumen yang saya pahami. Dan saya mendapatkan banyak tentang ilmu itu dari komunitas yang di mana-mana disesatkan, yaitu dari Ingkar Sunnah. Kurang lebih seperti itu. Meskipun saya bukan Ingkar Sunnah ya, karena saya kalau ditanya, saya Sunni bukan, saya Syi'i bukan, Ingkar Sunnah bukan, Wahabi bukan, NU bukan, Muhammadiyah bukan. Lalu apa? Saya mau bilang Muslim tapi takut karena jangan-jangan saya hanya bertopeng saja. Saya lebih baik tidak penting itu gitu. Yang penting adalah bagaimana selalu saya berproses menuju ke sejatian diri. Itulah perintah dari Yang Maha Tinggi dalam rangka ingin menyempurnakan kita manusia dengan segala bekal, segala sarana, segala persiapan agar kita berproses menyempurnakan diri sampai kepada kapasitas kita yang optimal, maksimal. Toh yang memetik juga kita sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas Hetki. Yuk, bro, lanjut. Oke, kita terima lagi telepon, silakan. 02139835 itu ada alien enggak? Gimana? Alien. Di mana? Di studio? Itu datang nggak ke Light FM? Oh, banyak sih, Wo. Biasanya kalau jam-jam 11 itu alien datang. Aliennya cantik-cantik. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng sih, Wo. Biasanya dia ngobrolnya di depan sama Jack Plam-Plam tuh, sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Maaf, bisa dikecilkan radionya, Pak? Iya, baik. Dengan siapa? Halo? Halo, dengan siapa? Halo? Halo, assalamualaikum. Ya? Ya, dengan siapa, Pak? Saya dengan Alisan Haq. Alisan Haq. Iya. Di mana, Pak Ali? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Silakan, Pak Ali. Oh ya, saya mau tanya nih dengan Siwo nih. Bagaimana pemahaman Siwo atau apa yang Siwo pahami tentang Islam postmodern gitu. Itu dan saja. apa kaitannya dengan pemikiran Islam liberal yang dibawa oleh Absor Abdallah gitu. Kaitannya dengan Islam liberal gitu ya? Iya. Satu lagi Pak Siwo. Oke, silakan. Apa yang Siwo pahami tentang ini? Meninggalin Kaula Gusti yang dulu pernah menjadi agama resmi pada kerajaan Pajang. Itu saja, Siwo. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi mengenai manunggaling Kaula Gusti, Siwo ya. Silakan, Siwo. Kayaknya lumayan nih semangatnya Mas Ali ini. Beliau mengangkat permasalahan tentang Islam postmodern. Lalu apa keterkaitan perbedaan atau persamaannya dengan Islam liberal ala Mas Ulil. Begini Pak Ali, saya tidak saya tidak berani tentu pasti itu untuk mengatasnamakan ini komunitas postmodern misalnya atau ini komunitas Islam liberal. Tidak berani saya mengatasnamakan itu. Ya seperti biasanya lah, apa yang akan saya sharingkan hanya sebatas yang saya pahami dan itu terbatas oleh kapasitas dan keterbatasan saya. Maka saya tidak pernah berani menurut Islam postmodern misalnya atau menurut Islam liberal. Enggak berani saya tidak bisa mewakili mereka dan bukan kapasitasnya. Saya ada beberapa hal memahami tentang yang terkait, tetapi sangat dibatasi oleh pemahaman saya. Seperti tadi kan saya cerita tentang saya pernah belajar di Ingkar Sunnah dan apa yang saya pahami saya sharingkan. Tapi sama sekali saya tidak sedang mengatakan menurut Ingkar Sunnah, tidak. Bisa jadi yang saya pahami itu belum sebagaimana yang dimaksudkan kok oleh penulisnya. Waktu saya belajar tafsir yang dari Ingkar Sunnah itu belum tentu yang saya pahami itu sesuai dengan apa maksud sang penafsir itu, sehingga tidak relevan kalau saya mengatasnamakan menurut
ingkar sunnah enggak. Sepanjang yang saya tangkap dari pelajaran, saya pernah ada fase-fase tertentu masuk ke sana gitu. Nah, tentang Islam postmodern, kemudian Islam liberal, saya tidak bisa banyak bercerita, karena kalau saya disuruh mendefinisikan juga saya masih bingung. Apakah pengertian dari Islam postmodern? Itu saya masih bingung untuk mendefinisikannya. Mungkin karena informasi-informasi yang belum, apalagi utuh ya tentang itu belum. Jadi informasi itu masih secuil-secuil. Dan mungkin meskipun banyak buku yang saya baca terkait dengan itu, mungkin keterbatasan saya menangkap dan memahami ya apa yang dimaksudkan dengan Islam postmodern atau Islam liberal. Tapi saya kira saya lebih baik men-sharingkan tentang akar permasalahannya aja deh ya. Kemarin itu ada acara Indonesian Liar Club di TV One itu, di akhir kalimatnya itu Bang Karni mengutip salah satu kalimat dari Sang Buddha Gautama. Saya tidak hafal tentu kutipan itu secara persis, tetapi yang saya tangkap dengan bahasa saya begini. Kamu jangan pernah percaya kepada kata siapapun, entah itu dari gurumu, entah itu dari bapakmu, entah itu dari siapapun, kecuali yang bisa kau fahami dengan tertib, kecuali yang bisa kita terima dengan logika, dengan rasio kita. Kurang lebih itu yang saya tangkap. Dan kadang-kadang Bang Karni kan suka, saya termasuk agak sering mendengarkan Indonesian Liar Club di TV One itu, suka nukil-nukil ayat, nukil-nukil hadis gitu ya. Tapi yang saya tertarik justru yang tadi malam itu, beliau menukil kalimat dari Sang Buddha Gautama. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kemudian dengan bahasa saya, atau saya juga mempunyai kaidah bahwa dari manapun sumbernya, sehebat apapun sumber informasinya, tapi tidak akan saya terima kalau tidak memenuhi kriteria argumentasi dan bukti-bukti rasional yang bisa saya pahami. Ya, mungkin itu salah satu, ada yang mengatakan kepada saya, itu salah satu kelemahan saya, sehingga spiritual saya tidak terbangnya tidak bisa lepas karena masalah itu rasionalisme dan seterusnya itu. Ya mungkin bisa jadi itu kelemahan saya ya, sehingga laju perkembangan, laju larinya spiritual itu semestinya bisa mungkin lebih lari lagi kalau saya mau meninggalkan yang rasional itu, mungkin begitu. Ada teman-teman saya, teman dekat ya, tapi masukan yang bagus itu. Tetapi saya tidak mungkin menipu diri saya bahwa kalau sesuatu yang saya belum bisa memahami bahwa itu sesuatu yang benar, apalagi masih ada secara argumentasi, ada komplain-komplain di situ secara argumentatif ya, bukan komplain karena kita tidak suka, komplain karena kita tidak cocok, bukan. Komplain dalam makna komplain argumentatif. Bagaimana mungkin saya masih punya komplain kalau nalar saya saja belum mampu menerima, meskipun itu sudah saya globalkan menjadi yang sangat global. Nah, bagaimana
yang lebih detail lagi. Nah, maksud saya begini. Dari manapun datangnya, apapun namanya, apapun labelnya, apapun nama mazhabnya, apapun nama agamanya, kita diperintahkan untuk mentaati Tuhan. Maksudnya terkandung di dalamnya adalah mentaati kebenaran. Entah itu dari postmodern, entah dari Islam liberal, entah dari Islam fundamental, entah dari... Itu kan label-labelnya, itu kan komunitas-komunitasnya. Kalau di sana ada kebenaran, ambil dong. Meskipun itu komunitas yang luar biasa, terkenal, terpuji, tapi kalau ada satu informasi yang tidak memenuhi syarat sebagai informasi kebenaran,